Ya, bicara soal pertandingan antara Indonesia melawan Korea Selatan ini juga timbul ya momen haru dari Iya, keluarga, khususnya para pemain timnas. betul. Sempat beredar juga di media sosial. Nah, Iya. kita langsung ajak berbincang langsung pemirsa, orang tua dari para pemain timnas. Tapi sebelumnya kami hadirkan informasi terlebih dahulu untuk Anda berikut ini. Oke, baik. Kita langsung dialog saja kalau begitu, Sira dan Iya. juga pemirsa. Ini sudah hadir bersama kita melalui sambungan virtual ada Ibu Surati, ibunda dari Arhan Pratama dari Blora, Jawa Tengah. Assalamualaikum, Ibu Assalamualaikum. Surati. Selamat pagi, Bu Surati. Waalaikumsalam. Ibu Surati, kita Selamat, Bu mengucapkan Surati. selamat ya Bu ya. Kita juga menjadi salah satu dari sekian jutaan ribuan orang yang ikut bangga begitu dengan Bangga luar biasa, keberhasilan Bu Surati. Arhan dan juga teman-teman dalam skuad Garuda. Oke, Bu Surati, pada saat pertandingan melawan Korea Selatan kemarin, Bu Surati dan keluarga juga ikut nonton bareng menyaksikan pertandingan dari Arhan CS? Iya, Ibu selalu nonton, Mbak Hera, selalu nonton sampai selesai. Hmm. Nah, pada saat menonton itu Ibu Surati seperti apa, Bu? Mungkin terus-terus berdoa atau bagaimana gitu ketika menyaksikan pertandingan? Berdoa itu selalu Mbak Vera, karena sebagai orang tua hanya berdoa untuk anak-anaknya dan dukungan doa dari orang tua, dari semua rakyat Indonesia itu dibutuhkan untuk anak-anak timnas kita. Dan alhamdulillah anak-anak bisa lolos ke semifinal. Oke, Ibu, kan kemarin kalau dalam pertandingan kemarin Arhan ini menjadi penentu kemenangan ya Bu ya, luar biasa. Nah dari keluarga melihatnya gimana? Deg-degan juga nggak pas adu penalti Arhan yang terakhir kalinya? Ya, sebagai orang tua deg-degan juga Mbak, malah senam jantung kali ya. Semua rakyat Indonesia udah dibikin ngedon kali. Tapi alhamdulillah berkat doa-doa dari rakyat Indonesia, dari keluarga, orang-orang tua, anak-anak timnas, alhamdulillah kita bisa lolos dan masuk semifinal. Terima kasih atas doa-doa rakyat Indonesia. Iya, Bu Surati, memang kita percaya ya doa Ibu tuh langsung menembus langit begitu ya Bu Surati. Bu Surati, tapi ketika sedang menendang gitu ya, Arhan ini kan terlihat sangat-sangat tenang begitu. Apa memang pembawaannya seperti itu juga gitu Bu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kalau sehari-hari ya memang anaknya agak pendiam, tapi kalau udah bercanda itu riang juga sih. Tapi ya kalau di lapangan memang harus ketenangan, itu harus dibutuhkan. Karena itu juga membuat dirinya mungkin ya harus rileks ya menghadapi lawan-lawannya itu. Jadi mentalnya sudah Komunikasi teruji Mbak ya yang penting pertama ini. ada. Oke. Oke, Bu, ini setelah pertandingan, setelah berhasil menang dan juga lolos, Arhan kemudian sempat menelpon, menghubungi pihak keluarga. Iya Mbak, itu selalu mau berangkat pun minta doa restu dari ibu, dari keluarga, dan selesai pun ya kalau dia nggak ada acara lain ya langsung telepon. Mungkin juga mereka ada kesibukan sendiri dan ibu juga udah paham itu Mbak. Jadi ya ibu maklumi aja kalau dia belum sempat telepon. Tapi alhamdulillah tadi malam udah telepon ibu. Iya, kemudian apa Bu yang diperbincangkan dalam telepon begitu Bu? Ya, Arhan memang bilangnya capek Bu, lelah gitu. Iya Ibu, maklum sih kan pertandingan kemarin kan cukup memakan waktu ya Mbak, melelahkan sekali. Jadi Iya. ya Ibu tahu dia pasti capek, anak-anak yang lain juga capek.
Dan alhamdulillah dalam capeknya itu ada hasil yang sangat-sangat bagus Mbak, walaupun itu melalui tendangan penalti. Oke, terbayarkan semua ya Iya, rasa capek dari Arhan benar. Pratama. Tapi kalau sebelum pertandingan, Bu, ini sempat juga kah meminta doa restu, dukungan dari ibu dan juga keluarga? Itu selalu Mbak, dia selalu VC ibu keluarga itu minta dukungan doa restu pasti itu. Selalu diminta untuk mau Pasti bertanding ya. itu Oke. selalu VC. Iya, biasanya itu kalau misalnya pada saat-saat menuju pertandingan ada tidak Bu? Mungkin Ibu sempat mem-WhatsApp gitu memberikan support atau seperti apa begitu Bu? Apa yang Ibu sampaikan? Mungkin cuma sekedar menanyakan juga sudah makan belum gitu ya, supaya tidak terbebani begitu. Iya itu pasti Mbak, Ibu selalu support dia, semangat di lapangan, kerja keras, pantang menyerah, dan sebelum berangkat pun ibu udah bilang sholat dulu, itu pasti. Kalau soal makan kan dia juga udah ada jadwal-jadwalnya kan Mbak, jadi ibu udah tahu Iya. itu. Ibu, pada saat nonton bareng kemarin bersama keluarga juga menyaksikan performa dari Arhan kemarin, ada nggak sih momen yang paling bikin ibu nih deg-degan banget nih? Momen apa Bu yang paling menegangkan menurut ibu? Yang paling menegangkan ya saat penalti itu Mbak, ibu paling nggak suka lihat penalti itu, paling nggak suka. Ibu sempat Oh, tutup justru mata ibunya nggak nggak mau suka lihat lihat Mbak. penalti. Oh, Ya, tutup Oh, mata. jadi Ibu nggak ngelihat Bu? Karena deg-degannya luar biasa gitu ketika penalti itu ya Bu ya, karena tersorot satu aja gitu ya Bu ya? iya. Ibu paling benci dengan penalti Mbak. Beneran. Paling benci Lebih dengan baik penalti. menang. Iya, lebih baik menang atau kalah di laga perlawanan. Kalau penalti bener-bener ibu sakit hati banget. Bu, tapi kan ini tutup mata Bu, kan tendangan penaltinya lolos nih, berhasil membawa kemenangan. Taunya berhasil lolos gimana Bu, dari teriakan sekitar atau Iya, kayaknya gimana Bu teriakan Sunarti? ya. Ini kan saudara yang nobar sama ibu kan tahu ibu, Bu lolos gitu ya, alhamdulillah ibu baru buka. Bu, ketika Ibu tutup mata, nggak berhenti-berhenti zikir doa gitu ya Bu ya, kayaknya ya Bu ya? Dalam selalu berdoa untuk anak-anak kami yang bertarung di sana, hanya doa yang bisa ibu berikan pada mereka, dan alhamdulillah doa-doa ibu, keluarga, dan masyarakat Indonesia Iya. yang menyupport anak-anak, alhamdulillah dijabahi sama Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Apalagi masih ada pertandingan berikutnya ya Bu ya, Iya. di laga semifinal. Nah ini Arhan juga sempat curhat nggak ke Ibu? Kira-kira persiapannya seperti apa sih saat ini untuk menghadapi laga semifinal? Iya, curhat ke ibu, iya sih kan pertandingan belum selesai gitu. Ibu juga bilang, ini pertandingan belum selesai, juga harus lebih maksimal di lapangan, dan kerja keras itu harus tetap dilaksanakan, dan yang penting kerjasama di lapangan, terus saling support satu sama lain, dan jangan salah passing-passing. Itu yang penting Mbak, di lapangan kerjasama itu yang penting. Iya, Ibu, ketika Ibu akhirnya bisa dengan bangga gitu ya melihat Arhan ini, nah apa ada pesan-pesan Ibu mungkin untuk skuad Garuda juga Bu? Pesan-pesan ibu untuk anak-anak Garuda Indonesia, tetap semangat, lanjut terus, jangan pantang menyerah, siapapun lawan kita harus bisa. Dan kun fayakun, lillahi ta'ala, semoga mereka bisa Mbak sampai final, amin.
Amin, amin ya robbal Amin, alamin. amin, Bu amin ya Sunarti, robbal alamin. ini juga sempat viral di media sosial loh Bu, momen kemesraan antara Arhan dan juga Azizah istri. Viral juga Bu, Arhan langsung menghampiri istrinya setelah berhasil menang dalam laga perempat final. Iya kan di sana hanya ada istrinya dan mertuanya. Kalau ibu di sana pun mungkin juga dihampirin langsung memeluk dia. Oke, Dia jadi kan mudah-mudahan berikutnya Insya Ibu bisa datang ya, bisa Iya. ikut dihampiri oleh Arhan Pratama setelah pertandingan. Amin. Amin. Amin, Ibu insya juga Allah. momen Ibu ketika sujud syukur juga kita tayangkan juga Bu. Luar biasa Ibu pada saat itu langsung sujud syukur begitu ya Bu ya? Ya itulah apa yang bisa ibu lakukan Mbak, sujud syukur sama Allah yang telah memberikan kepada anak-anak kami kekuatan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hanya sama Allah Mbak kita bersujud syukur ya Mbak. Terima kasih doa-doanya ya Mbak untuk anak-anak kami. Iya, Ibu Surati terima kasih, Bu. sudah berbagi cerita ya kepada TV One di Apa Kabar Indonesia Selamat sekali lagi. Pagi. Selamat Tentunya sekali kita lagi. juga berharap doa yang terbaik untuk seluruh pemain timnas di Amin, laga insya Allah semifinal ya. hari Senin besok. Nah, kalau berbicara mengenai laga semifinal nantinya melawan Uzbekistan, kita akan menghadirkan pembicaraan dialog utama kami di pagi hari ini mengenai kekuatan seperti apa yang akan diturunkan oleh Sinteyong ini terhadap skuad Garuda menghadapi Uzbekistan. Seperti apa juga strateginya, kita akan hadirkan usai jeda. Saat lagi. Ya, dalam laga semifinal Indonesia harus berhadapan dengan Uzbekistan. Seperti apa peluang Indonesia? Evaluasi apa yang harus dilakukan oleh para pemain timnas dalam pertandingan Senin datang? Kita bahas ya, Sira dan juga pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami. Saya mau sapa satu persatu dulu, izin. Ada Mas Budi Setiawan, founder Football Institute. Selamat pagi Mas Budi. Selamat pagi Mas Budi. Sehat Mas. Oke, di sebelah Mas Budi ini juga ada Mas Peri Sandria, mantan pemain timnas. Selamat pagi, Selamat Mas pagi. Peri. Bang Peri sehat, waalaikumsalam. Euforianya masih terasa ya sampai pagi hari ini. Saya pertama izin ke Mas Peri terlebih dahulu. Mas Peri, ini kan sejarah fenomenal yang berhasil dicatat oleh pemain timnas Indonesia. Nanti harus bermain dengan melawan Uzbekistan. Tapi mungkin yang memukau dari pandangan Anda pertandingan kemarin apa pada saat pertandingan melawan Korea Selatan? Yang saya lihat kemarin pertandingan lawan Korea Selatan yang pertama itu semangat juang dari anak-anak Garuda Muda sendiri ya untuk mengalahkan tim Korea, tim yang kuat di Asia. Dengan permainan yang semangat dan dibarengi dengan mental bertanding yang bagus gitu. Jadi memang benar-benar mereka bekerja keras untuk bisa memenangkan pertandingan. Alhamdulillah dari menit awal sampai akhir, meskipun adu penalti, ya Mas Budi ya, alhamdulillah kita bisa memenangkan pertandingan. Jadi ini motivasi buat anak-anak Garuda untuk melawan Uzbekistan nanti. Iya, kalau biasanya kan dikatakan memang jam-jam menit-menit awal, krusial sekali itu 15 menit awal. Permainan ketika melawan Korea Selatan 15 menit awal kita seperti apa? Emang dalam pertandingan sepak bola ini memang yang kita takutkan di menit-menit awal maupun di menit-menit akhir. Ya di 15 menit awal itu kita butuh konsentrasi yang benar-benar 100%. Begitu juga dengan 15 menit terakhir, karena di 15 menit terakhir itu kita mungkin keadaan tenaga sudah capek, udah lelah, konsentrasi juga udah hilang. Itulah. Jadi sekarang ini mudah-mudahan anak-anak ini full konsentrasi untuk melawan Uzbekistan nanti di semifinal. Oke. Tapi ini juga nggak diprediksi kayaknya nampaknya sama lawan kita kemarin Korea Selatan, di mana Indonesia berhasil mencetak gol di menit-menit awal. Ya karena saya juga senang dari anak-anak Garuda ini bisa mencetak gol lebih awal. Yang pasti kemarin Korea juga bisa membuat gol lebih awal, tapi itu dianulir oleh VAR. Karena di VAR gitu juga ya. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan anak Indonesia dan striker Rafael, saya acungin jempol buat beliau ya. Yang selama ini mungkin netizen selalu berbicara Rafael belum ada cetak gol. Nah, kemarin saya lihat terbantahkan, akhirnya dibuktikan gitu ya.
tetap saya akui jempol lah buat Oke. Rafael ya. Iya. Lawan Dia- kita raksasa Asia loh, Mas. Iya. Iya. Ya, untuk pertandingan nanti di hari Senin ya, Senin. lawan Uzbek, ya mudah-mudahan ini akan terjadi lagi. Oke, Ya, amin. untuk- Mudah-mudahan ya untuk bisa bisa ke lolos final final gitu ya. ya. Iya. Kalau dari Mas Budi melihat gitu, dari 15 menit awal, kemudian kita juga dengan lini depan yang agresif gitu ya, sampai saat pertandingan usai itu bagaimana permainan kita? Ada Kak perubahan-perubahan yang signifikan yang dikerahkan dari Sintayong terhadap anak-anaknya skuad Garuda? Ya, pertama-tama ketika pertandingan dimulai, semua pemain di lapangan, baik tim Indonesia maupun tim lawan, siapapun itu lawannya, pasti akan memiliki stamina yang 100%, konsentrasi 100%. Tinggal strateginya adalah mereka mau menekan lebih awal atau tidak. Dalam pertandingan Korea Selatan kemarin, mereka mengambil dominasi itu sampai 7 menit pertama. Sampai akhirnya mereka mencetak gol tapi dianulir oleh wasit. Iya. Mereka terus mendominasi pertandingan. Apakah Indonesia tidak bisa berbuat sesuatu? Mereka bisa berbuat sesuatu dalam pertandingan itu. Tapi Korea ternyata tidak bisa menghentikan langkah Indonesia ketika Rafael mencetak gol di menit 45 plus 3. Waktu Itu injury time. Korea juga shock kayaknya ya, Itu kaget ya. Lumayan shock mereka. Mereka agak terpukul juga karena posisinya kan Indonesia kemarin itu posisinya underdog. Mereka berhadapan dengan Korea Selatan yang juara Piala Asia U23 Dan tidak pernah keluar ya dari Atau- jajaran. Betul. Nah, Indonesia bisa keluar dari tekanan itu. Iya. Sampai akhirnya, ya tadi disampaikan oleh Bang Peri, 15 menit pertama dan 15 menit terakhir itu krusial. Dan itu terbukti dalam pertandingan kemarin itu, Indonesia disamakan kedudukannya, skor 2 sama di menit ke-85. Posisinya 2 pemain Korea, 5 pemain Indonesia. Dengan 2 pemain lawan, itu posisinya kita udah 10 pemain, tapi mereka masih bisa mencetak gol. Saya melihat ada sedikit kelelahan dalam faktor fisik di pemain Indonesia, terutama kemarin mereka bermain sampai 120 menit Ivar lebih. juga terlihat kelelahan Ya, gitu ya. perpanjangan waktu. Nah, untungnya kita memiliki waktu 1 hari lebih lama untuk beristirahat. Oke. Dan ini pasti akan menjadi advantage keunggulan untuk stamina kita Untuk lebih bugar. dimaksimalkan istirahat para pemain timnas. Karena bermain melawan Uzbekistan nanti kita tahu mereka kuat secara fisik, secara penguasaan bola juga luar biasa. Kemarin mereka bisa mengalahkan Saudi Arabia dengan skor 2-0. Ini juara Piala Asia 2020 nih, dikalahkan oleh juara Piala Asia 2018. Oke. Sama-sama juara. Jadi kalau tadi Kinten bilang yang kita hadapin raksasa, dari awal masuk Piala Asia U23 kita melawannya raksasa semua. Dari Oke. Qatar, dari Australia, Yordan, Korea Selatan, semuanya raksasa semua. Iya. Dari 4 semifinalis ini mereka sudah pernah juara semua. Jepang juara 2018, ketemu sama Irak 2016 juara, lalu Uzbekistan juara 2018, Indonesia yang belum juara. Oke, Jadi kalau Indonesia posisinya belum juara. Posisinya adalah Indonesia ini sebagai penantang. Baik. Ya. Tapi sekaligus posisi kita juga underdog. Posisi underdog ini kan dalam kalkulasi itu agak diuntungkan juga Bisa diuntungkan. karena lawan menganggap sebelah mata sama kita. Oke, tapi kan tim-tim yang masuk semifinal ini bukan orang bodoh. Namanya kamu underdog, tapi bisa masuk semifinal udah nggak bisa dianggap sebagai underdog Sekarang lagi. kayaknya mereka udah pada ketar-ketir juga ya melihat Sudah skuad tahu. Garuda yang sangat masif gitu ya, sangat tinggi banget kekuatannya meningkat tajam ya. Mudah-mudahan melawan raksasa ini mental Indonesia di semifinal Iya. semakin kuat Kuat ya, ya. bukannya malah menurun, malah justru makin kuat. Nah, nanti kita juga bahas soal mental tersebut, tapi Mas Budi dan juga Mas Peri ditahan. Apa kabar Indonesia pagi? Harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali saat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pertanyaan menggantung tadi, Mas Budi. Ini mental kan melawan raksasa-raksasa ya dalam pertandingan Piala Asia U23. Tapi, mungkinkah melawan Uzbekistan nanti mental kita jauh bisa ditingkatkan dalam pertandingan semifinal nanti? Oke. Kalau bicara mental, sebetulnya dari awal masuk event ini, Indonesia tuh sudah paling terlatih mentalnya dibandingkan peserta yang lain. Karena kita berada di dalam grup neraka, ketemu langsung sama tuan rumah Qatar, kita kalah 2-0 karena faktor X, tapi kemudian bisa comeback lawan Australia, Iya. kita menang, lalu lawan Yordan, semua tidak menyangka kalau kita akan menang 4-1 lawan Yordan, bahkan kita di babak perempat final bisa mengatasi Vietnam melalui adu penalti, skor 2 sama di waktu normal. Artinya kalau bicara mental, ini pemain Indonesia ini sudah siap menghadapi siapapun
lawannya. Jadi bukan lagi faktor mental lagi nih kalau sudah bicara ke semifinal, apalagi kita bertemunya nih lawan Uzbekistan. Dan menurut saya dominan loh di akan pertandingan grupnya. Betul. Akan merepotkan itu dalam segi permainan mereka atau seperti apa Mas Budi, taktiknya? Pertama, atau? dalam pertandingan di grup mereka 3 kali menang. Poin penuh 9. Dan produktivitasnya sangat luar biasa, 10 gol tanpa kejebolan sama sekali. Kemarin mengatasi Arab 2-0, jadi total mereka ini sudah mengkoleksi selusin gol tanpa kejebolan sama sekali. Dibandingkan dengan Indonesia, produktivitas kita 7 tapi juga kejebolan 5. Jadi agregatnya 2. Nah, situasi ini yang membingungkannya lagi adalah dari 12 gol ini Uzbekistan itu tidak mencatatkan nama untuk di deretan top skor Piala Asia. Jadi semua pemainnya ini bisa mencetak gol. Nah, inilah keunggulannya Uzbekistan ketika 30 tahun yang lalu mereka menetapkan sebuah roadmap bahwa mereka ini mengandalkan kekompakan tim. Jadi tidak ada pemain yang mendominasi dalam sebuah pertandingan menjadi pemain bintang. Jadi siapapun bisa mencetak gol. Nah, situasi ini akan sangat menyulitkan sebetulnya bagi Indonesia yang sebelum-sebelumnya berhadapan dengan tim-tim yang memiliki pemain-pemain kunci. Berhadapan dengan Uzbekistan nanti, kita nggak tahu nih siapa pemain kuncinya mereka, karena semuanya itu memiliki kualitas yang hampir sama, baik di tim utama maupun di tim pelapis. Bayangkan ketika kemarin pertandingan melawan Arab Saudi, 45 menit babak pertama, itu Uzbekistan jarang pegang bola, possession kalah. Tapi sekali mereka menendang bola, menit 45+3, tendangan pertama mereka menciptakan gol. Jadi cukup satu peluang dari Uzbekistan, mereka bisa mencetak gol. Apa Mas yang membuat mereka nih bisa berada di titik saat ini? Mungkinkah kekompakan dari Uzbekistan yang juga sangat kuat? Bukan itu. Uzbekistan sebagai negara pecahan Soviet berhasil meredefinisikan identitas negara dan bangsanya melalui sepak bola. Karena sebagai pecahan negara besar, mereka nggak mungkin bisa compete dengan negara-negara yang lain. Jadi mereka harus memiliki berprestasi keunggulan. Di sepak bola prestasinya itu. Di mana? Di sepak bola. Dan itu membutuhkan waktu 30 sampai 40 tahun. Ini sekarang mereka merasakan dampaknya itu. Kalau dari Bang Peri sendiri melihatnya bagaimana? Tadi kan juga disoroti Mas Budi begitu ya, kekompakan dari Uzbekistan ini. Nah, kalau kita lihat kan nanti kan Rafael tidak akan main. Nah, kita akan seperti apa nih? Mereka menjaga chemistry-nya skuad Garuda sehingga bisa tetap kompak gitu. Oper-oper bolanya, ya. Jadi secara tim kompakan itu sangat perlu sekali ya. Ini yang buat masalah di tim kita adalah di lini depan. Ada 2 opsi untuk Coach STY menurunkan siapa ini di depan. Rocky Caraka atau Ramadan Sananta. Ya kan. Ini dua-dua juga punya kelebihan dan 2 pemain ini juga masing-masing juga punya kelemahan. Jadi Coach Taeyong ini tidak gegabah untuk menurunkan siapa. Yang pastinya siapa yang siap itulah yang diturunkan. Secara mental saya rasa di sini Ramadan Sananta dia cukup siap. Dan postur juga dia tinggi dan dia tipe striker yang tidak diam. Jadi kalau kita agresif bilang gitu ya. Agresif gitu. Untuk cara naluri gol kalau dibandingkan dengan Rocky Caraka dengan Sananta lebih bagus ke Sananta. Dan untuk menjalin chemistry saya rasa dalam permainan itu tidak akan lama. Itu hanya sebentar aja. Dan sini si Nathan juga sudah tahu bola-bola maunya pingin Sananta ini bagaimana. Dia sudah tahu. Nah, bicara soal Nathan, ini kabar baik juga nih. Nathan Joan lanjut ya, bisa bermain di semifinal. Alhamdulillah ya. Lanjut ya. Jadi bisakah itu kemudian membangkitkan semangat lagi untuk bisa memberikan yang lebih terbaik lagi? Saya rasa adanya Nathan Joan ini lebih semangat lagi anak-anak Garuda ya, karena si Nathan ini dia orangnya pinter dia memberi bola-bola untuk striker maupun ada winger. Dan kemarin juga lawan Korea, saya rasa dia adalah salah satu bintang di tengah. Dia bisa mematikan di lini tengah pemain-pemain Korea itu. Mas Budi, kalau kita lihat kira-kira nanti ada tidak perubahan yang dilakukan Sinteyong ketika menghadapi Uzbekistan? Mengingat tadi kan Uzbekistan ini siapa saja bisa mencetak gol gitu. Artinya mungkin Sinteyong punya strategi khusus gitu untuk melihat membacanya itu melawan Uzbekistan.
Kalau siapapun bisa mencetak gol, sebetulnya profil antara Uzbekistan sama Indonesia hampir mirip nih. Oke. Indonesia juga yang mencetak gol kan bukan tidak hanya dari lini depan aja ya, bahkan bukan sekarang itu top aja skor ya. sementara Iya. Indonesia ini kan Komang, 3 Iya. gol, walaupun satunya own goal, bunuh diri. Iya. Artinya Uzbek juga pasti akan kesulitan juga, apalagi Struik nggak main, Rafael nggak main, siapa yang akan diandalkan? Itu pasti akan menjadi pertanyaan bagi Uzbekistan, siapa nih kira-kira pengganti Rafael di lini depan. Nah itu pasti akan menyulitkan Uzbekistan juga. Tapi kekuatan dari Uzbekistan ini ya mereka mau bermain sabar. Nah Indonesia ini nanti mungkin akan agak kesulitan berhadapan dengan Uzbekistan karena masing-masing akan menunggu siapa yang mau mengambil alih dominasi permainan terlebih dulu. Uzbekistan udah teruji kemarin melawan Arab Saudi babak pertama mereka defensif aja dulu. Nah kan stylenya nih hampir sama nih. Kalau begitu dengan Indonesia, stylenya adalah defensif dulu lalu compact, serangan balik, counter. Oke. Ini ibaratnya dua garis ilmu yang sama antara tim pelatihnya, tinggal yang lebih dominan dalam memainkan peran, melakukan pergantian pemain, efektivitas permainan ini akan menjadi kunci kemenangan. Selanjutnya, apakah Indonesia bisa mengatasi bola mati dari Uzbekistan? Karena dari 12 gol yang dicetak oleh Uzbekistan, 6 diantaranya itu dari bola mati dan melalui sundulan. Ya untungnya di lini belakang kita ada Rizky Ridho yang tinggi badan cukup lumayan, tapi kan beberapa kali gol kita tercipta karena kelengahan lini belakang, nggak bisa menutup ketika ada pemain lawan coming from behind. Nah ini harus diatasi oleh pemain-pemain lini belakang Indonesia. Oke. Jadi Indonesia harus seperti apa nih? Ofensif kah dalam semifinal nanti? Mas Budi dan juga Mas Ferry dijawab nanti ya. Iya. Bisa jeda. Kita Kami jeda dulu kembali ya. saat lagi untuk Anda. Ya, saatnya kita lanjutkan dialog saya ini ke Mas Budi. Mas Budi, jadi sebenarnya kalau melihat nanti Indonesia ini harus bermain seperti apa? Ofensif kah atau defensif? Atau tergantung dengan 15 menit pertama di awal? Ya, kalau bicara harus apa, tentu harus menang. Harus menang, setuju, sepakat banget. Tapi cara mencapai kemenangannya Iya. bagaimana, itu tentu menjadi tugasnya Coach Sintayong Iya. sebagai pelatih kepala. Jadi kayaknya saya nggak mau masuk ke ranah itu karena Oke. jangan sampai kita dianggap lebih pintar daripada Iya. pelatih. Tapi yang ingin saya garis bawahi bahwa sebaiknya suasana locker room timnas Indonesia itu harus dibuat seperti saat ini. Karena sebagus apapun pemain, taktik permainan di lapangan, kalau suasana locker room itu nggak bagus, nggak akan bisa untuk bisa mencapai performance seperti sekarang. Dan menurut saya performance Indonesia peak-nya naik terus karena suasana locker room-nya ini sangat bagus saat ini. Karena mungkin Sintayong juga bisa membangun chemistry dan percaya diri skuad Garuda ya. Karena Sintayong kan juga sempat ngomong nih, kita akan maju nih sampai final. Saya akan bawa skuad Garuda sampai final. Artinya sungguh-sungguh percaya diri gitu dengan skuad Garuda ini. Ya, kita harus mau tidak mau mengakui bahwa Sintayong ini berhasil memenangkan locker room ruang ganti timnas Indonesia. Karena ini betul-betul performance Indonesia yang lebih bagus dibandingkan Piala Asia Senior kemarin. Ini pemain sudah sangat komplit, chemistry di antara mereka juga sudah terjalin, tidak ada keretakan hubungan baik antara sesama pemain dengan ofisial, semua saling percaya, semua saling mensupport. Jadi ketika suasana sudah nyaman, apapun yang diinginkan di lapangan itu pasti akan gampang terjadi. Nah, faktor kelelahan ini karena kita menghadapi lawan-lawan berat, ini kan menjadi sebuah challenge lagi nih ke depan. Karena jangan sampai pemain Indonesia berpuas diri dengan hasil yang kemarin. Karena ketika kita nanti menghadapi Uzbekistan, pertandingan yang kemarin dimenangkan dengan sangat atraktif dan fenomenal, itu semua hanya menjadi sejarah masa lalu. Ketika kita nanti misalnya kalah lawan Uzbekistan, kita akan capek lagi karena harus berhadapan dengan babak playoff, peringkat keempat Piala Afrika. Sementara kita bisa memastikan diri untuk lolos Olimpiade dengan menang lawan Uzbekistan. Jadi konsentrasi ini harus betul-betul fokus, semangat harus terus dikobarkan, karena supporter kita juga pasti tidak akan tinggal diam. Iya, benar, akan meramaikan di sana juga ya. Kalau kemarin 10.000 nih kira-kira nanti bisa lebih lagi nih. Sejarah soalnya. Oke, Mas Ferry, gimana? Ini kalau dari Mas Budi, locker room, fokus, konsentrasi harus tingkat tinggi. Tapi kalau pertandingan melawan Uzbekistan besok, apa yang harus dilakukan? Ofensif kah? Defensif? Saya rasa yang pasti pertama kita jangan ada beban untuk melawan tim-tim raksasa ini
eh, semua yang ada permasalahan kita lepas semua dan kita fokus untuk melawan Uzbek. Yang kemarin-kemarin seperti kita lawan Qatar, lawan Australia, lawan Korea, itu kita lupakan semua. Sekarang anak-anak Garuda kita ini harus fokus untuk melawan Uzbekistan. Yeah. Dan dalam pertandingan ini juga mereka harus happy, terutama harus happy. Ya itu. Kalau kita main bola nggak happy, Enjoy gitu ya main enjoy. bolanya ya. Jadi kalau kita main bola enjoy tuh semuanya rasanya nyaman gitu main bola. Ya. Mungkin Bang Peri mungkin bisa ceritain juga gitu ketika saat-saat bermain itu tanpa tekanan tuh seperti apa sih? Karena kan kita punya beban sendiri juga Betul. gitu kan. Kita pengen Indonesia menang, terus kita harus bikin gol, Apa kita yang jangan harus- sampai salah gitu kan. Beban apa yang harus disingkirkan? Iya. Saya rasa untuk beban jatuh ke tim Uzbek ya. Karena karena beberapa Indonesia ini melawan Uzbek ini tidak pernah menang gitu. Jadi yang tadinya Indonesia melihat wah ini timnya hebat nih, timnya kuat. Sekarang mereka yang harus lihat Indonesia. Oke. Gitu. Jadi dalam pertandingan itu memang tidak perlu ada beban. Ya kalau ada beban ini pertandingan tidak akan enjoy. Ya kalau saya rasa kalau beban ini kita buang semua, kita main enjoy, kita main happy, saya rasa dalam pertandingan nanti ini akan bagus, berjalan lancar. Dan satu lagi juga saya sukanya Uzbek ketemu Garuda Muda ini, gaya permain dari Uzbek itu udah gaya Eropa gitu. Oke. Beda dengan gaya kita Asia. Iya. Mungkin dari Asia mungkin kita hanya bisa mengandalkan dari kecepatan gitu, daripada Uzbek sendiri. Oke. Ya mudah-mudahan aja. Jadi akan seperti apa tuh kalau permainan gaya-gaya Eropa bertemu dengan permainan gaya-gaya Asia? Ya kalau Indonesia? gaya-gaya Eropa kan dia mungkin karena postur tinggi, langkah panjang ya. Oke. Kalau di gaya-gaya Asia ini kan orangnya kecil-kecil tapi punya kecepatan. Oke. Jadi bedanya kecepatan dengan langkah-langkah orang-orang Eropa ini kan tinggi gitu loh. Jadi kita harus bisa manfaatkan itu. Oke. Jadi kalau misalnya disuruh pilih dalam pertandingan antara Arab Saudi atau Uzbekistan, Uzbekistan adalah pilihan yang sudah tepat nih. Ya mudah-mudahan bisa tepat. Dibanding prediksi Arab Saudi. Karena kita juga lawan Arab Saudi berapa kali bertemu dengan mereka nggak pernah kalah. Nggak maaf, kita kalah terus. Oke. Dan kita ketemu Uzbek itu 5 kali pertemuan ya Mas Budi ya. 5 kali pertemuan kita 3 kali kalah, 2 kali draw. Gitu. Ya. Jadi lebih baik Uzbekistan sudah tepat ya. Tapi yang penting buat anak-anak Garuda ini untuk nanti hari Senin jangan ada beban itu aja. Jangan ada beban. Kalau dari Mas Budi sendiri melihat akan seperti apa skuad Garuda ini dengan mungkin kan karena tadi ada pergantian pemain juga gitu kan? Ya artinya dengan kalau misalnya ada beberapa pemain yang ganti, kayaknya sih yang sentral itu hanya di posisi striker. Oke. Bahkan bukan tidak mungkin nanti yang akan dijadikan striker depan ini bukan Hoki Caraka atau Sananta. Bisa jadi Witan dijadikan striker depan untuk Oke. membingungkan strategi lawan. Mungkin juga kita terbingung-bingung dengan nanti line up yang akan dimunculkan. Tapi Iya. yang jelas Uzbekistan ini memiliki pemain dengan intelijensia yang tinggi. Jadi kalau kemarin kita berhadapan dengan tim yang kalau misalnya menyerang dari kanan mereka akan terus main di kanan, Uzbekistan bukan tipikal yang itu. Uzbekistan adalah tipikal tim ketika dia tidak bisa tembus dalam 2-3 kali percobaan di sayap kanan, dia akan mencoba variasi serangan yang lain. Gitu. Jadi variasi serangannya ini lebih banyak, lebih variasi. Itulah kenapa kita sebut julukan dari Uzbekistan ini serigala putih, white wolf. Karena dia punya Pengamatannya insting cepat, untuk, instingnya Iya. cepat ya. untuk membunuh Untuk dalam menyesuaikan serangan yang tidak situasi. diduga-duga. Jadi kalau kita nggak pinter-pinter, kalau kita terpancing dengan dia akan serang di sayap kanan terus, lalu kita akan fokus di situ, bisa bahaya untuk pertahanan lini belakang Indonesia. Oke. Yang perlu kemudian difokuskan oleh Coach Shin Tae-yong dalam pertandingan melawan Uzbekistan besok apa? Melihat pertandingan-pertandingan Uzbekistan sebelumnya. Pertama, gol bola mati. Ya, bola mati berapa kali, lalu lewat sundulan dan tendangan jarak jauh. Oh, oke. Kita kehilangan Rafael yang selalu memiliki keberanian untuk melakukan spekulasi tendangan dari luar kotak, dan itu terbukti kemarin dalam pertandingan melawan Korea, dia bisa berhasil mencetak gol. Kita kekurangan atraksi itu nanti. Oke. Sementara Uzbekistan berani beberapa kali pertandingan saya menonton berani melakukan tendangan luar kotak. Bahkan tadi gol melawan Arab di babak kedua, gol kedua tendangan dari luar kotak yang Rebound. rebound bisa dimanfaatkan.
Nah ini menjadi sebuah PR, terutama Hernando, untuk bisa menghalau tendangan-tendangan dari bola mati dan juga dari luar kotak penalti. Oke. Termasuk sundulan-sundulan juga, karena berapa kali gol yang tercipta ke gawang Indonesia itu dari lumayan bola atas itu sering terjadi. Sering terjadi Sering ya? terjadi. Oke. Terutama kemarin lawan Korea Selatan di babak pertama kan terjadi karena Terjadi kayak gitu kekalahan juga ya? sundulan. Oke, kalau dari Bang Peri melihat apa yang perlu menjadi catatan? Yang perlu dicatat saya itu adalah jangan membuat kesalahan sendiri gitu. Kemarin yang saya lihat waktu lawan Korea terjadinya gol balasan kedua dari Korea. Pemain kita ini mungkin karena mereka lelah sudah tidak fokus, sudah tidak konsentrasi. Kemarin tuh saya lihat gol keduanya Korea itu 2 lawan 5 atau 6 tuh ya. Itu karena tidak fokus, tidak konsentrasi, akhirnya terjadi gol. Nah, jadi ini Sintayong juga harus waspadai masalah ini. Jadi benar-benar jangan selalu membuat kesalahan di luar kotak 16, karena Uzbekistan ini untuk bola-bola set piece ini mereka bagus. Dan kita juga harus waspadai mereka dengan bola-bola cross, ya, karena mereka itu tinggi-tinggi gitu. Ya, sekali lagi Coach Sintayong ya harus bisa ke anak-anak tuh bisa disiplin menjaga lawan. Harus disiplin menjaga Harus disiplin. lawan. Oke Mas Budi, ini bagaimana cara menghancurkan konektivitas dari Uzbekistan? Ini perlu kita waspadai juga, Nah, Mas Budi. ya harus agak nakal-nakal dikit. Jangan kebaca gitu taktik-taktiknya Iya, gitu ya? colek-colek. dikit. Nah, Colek-colek dikit. kita tuh punya Justin Hubner yang sebetulnya tuh agak-agak nakal ya sama pemain-pemain lawan dan agak berani ngegertak. Harus ada begitu-begitunya juga. Nakal-nakalnya kayak gimana nih Mas Ya Budi? senggol-senggol dikit, mancing emosi lawan. Ini kan pemain-pemain Indonesia ini kan pemain-pemain anak baik ini semuanya. Iya, Nggak kalau- pernah kalau baik-baik mereka gitu ya. melakukan provokasi terhadap lawan, kan kita nggak pernah lihat. Mereka Iya. sepanjang turnamen ini ketika dikasih Terkenal kartu kuning, santun ya gitu. sudah. Jadi contohnya kemarin Iya. pemain Korea kena kartu merah ya. Iya. Dicel-cel dikit kartu merah ya. Nakal-nakal dikit, nakal-nakal mancing dikit ya. emosi Harus gitu ada ya. trik-trik seperti itu tuh dibutuhkan dalam babak gugur seperti ini. Kayak supaya memecah konsentrasi mereka juga gitu ya? Iya, memancing. Oke, Memancing mental ya. Memancing mental. Oke. Kalau mental udah terganggu, pasti akan sedikit kacau juga. Oke. Sama seperti Itu dulu tips-tipsnya ya. Zidane dibisikin sama Materazzi kan, tiba-tiba sundul kepala, kartu merah. Kartu merah. Yang kayak begitu kan harus ada trik-trik seperti Oke. itu. Itu tips-tipsnya kalau dari Gimana Bang nih? Peri, ya. Ya memang kita harus butuh soal itu, kita memang harus butuh gitu loh, untuk memancing Butuh ya, konsentrasi, dikit-dikit apalagi gitu ya. apalagi seorang striker gitu mendapatkan penjagaan ketat gini. Jadi harus pinter, kita harus mencolek dia biar supaya dia emosi, kan kita dapat penalti. Nah, itu harus pinter. Ya salah satunya ya mungkin senggol sedikit lah ya. Itu pasti pemain bertahan pasti akan emosi. Oke, karena ini mungkin sepak bola tuh game mental gitu ya. Jadi paling tidak harus memancing emosinya Uzbekistan gitu ya. Ya pertandingan sepak bola ini kan buat saya itu adalah romantis, ini sepak bola ini. Oh, iya, romantis. romantis. Kita tuh nggak bisa membayangkan tentang apa sepak bola itu. Iya. Ketika kita masuk ke dalam turnamen lawan Qatar, saya ditanya di sini gimana nanti perempat final, jauh. Tapi tiba-tiba kita menang lawan Australia, menang lawan Jordan, menang lawan Korea Selatan, sekarang ketemu sama Uzbekistan. Buat saya sepak bola ini is beyond sport. It's about life ini. Sepak bola ini udah tentang kehidupan. Iya. Apa yang kita bayangkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi di lapangan. Tapi ketika kita ada dalam sebuah peak performance yang bagus, ini harus dimanfaatkan. This is the moment. This is the moment of truth bahwa kita sebentar lagi ada di Olimpiade Paris. Manfaatkan itu karena ini akan menjadi bagus. Bukan hanya mau bikin wangi nama bangsa dan negara, tapi Anda akan menorehkan sejarah tinta emas Republik ini. Benar. Para pemain-pemain ini. Jangan berpikir tentang reward. Reward Anda itu ketika main di timnas itu, ya ketika Anda bisa membawa timnas masuk Olimpiade Iya. Paris, bisa Berhasil mendapatkan mengukir title, sejarah entah gitu itu ya. peringkat 1, 2, 3, ini momen para pemain. Nah, bisa nggak dibilang kalau prestasi ataupun sejarah fenomenal yang sudah sampai Indonesia di titik saat ini merupakan sentuhan dari Coach Sintayong? Ya kita harus mau terima itu. Terlepas apapun itu ada pemain naturalisasi, disupport oleh PSSI, artinya kita melihat adalah sebuah kolaborasi yang efektif. Kita tidak bisa bilang bahwa misalnya kita harus menempatkan semua sesuai dengan proporsinya sendiri. Iya. Kan nggak mungkin, misalnya Erick Thohir bisa nggak jadi alinatori, jadi pelatih?
Apakah Erick Thohir bisa meracik para pemain naturalisasi ini menjadi sebuah tim yang bagus? Belum tentu, karena bukan kompetisinya dia. Apakah Sintayong misalnya bisa melobi pemain-pemain di Eropa sana untuk pemain bisa dilepas dalam Piala Asia U23? Nggak bisa. Itu kemampuannya Erick Thohir. Jadi kita ini berhenti untuk mendikotomikan siapa sebetulnya yang paling berjasa dalam event ini. Ya. Apakah ini karena Sintayong sendiri, apakah ini semua karena pemain, apakah karena PSSI? Jangan lagi kita berkutat di wilayah situ. Oke. Kalau Connected semua, gitu ya, Karena kalau perannya ya. semua begitu ya Mas connected Budi kalau ya. semua ingin berebut jasa, Ya. lalu pemain ini apa? Kan Oke. mereka ini yang sebetulnya yang paling berjasa. Kalau mau membuk jasa nanti aja ketika ini semua sudah selesai, semua pasti akan lihat. Kalau misalnya sekarang terjadi perebutan jasa nih ya, antara Sintayong dengan yang bukan Sintayong, pemain nanti yang akan jadi korban. Timnas kita yang akan menjadi korban. Oke, kita tanya kepada Bang Peri. Kalau Bang Peri sendiri melihatnya bagaimana antara pelatih dengan skuad Garuda, peran dari pelatih sendiri? Sebagai Coach? mantan pemain timnas. Iya, karena merasakan langsung juga kan sebagai Ya, mantan saya pemain. rasa Coach Sintayong dengan anak-anak ini sudah menyatu, sudah seperti keluarga ya gitu. Jadi permasalahan antara pelatih dengan pemain itu tidak ada. Pelatih dengan manajemen, manajemen dengan pemain itu semuanya saya lihat happy semuanya. Ya mudah-mudahan ini berlanjut untuk ke final nanti. Oke. Amin. Kalau Kita dari optimis. Kalau dari Mas Peri, ada nggak sih prediksi skor Iya, ini pertandingan wajib Senin? nih, harus kita pertanyakan nih di ending nih. Kalau prediksi skor tuh mungkin 1-0 lah mudah-mudahan. Satunya siapa nih? Indonesia Satunya dong. Indonesia. Indonesia. Skuad Garuda. Jangan Langsung sampai skor. jangan sampai perpanjang waktu lagi. Oke, bikin deg-degan ya perpanjang waktu. Bukan makin penalti ya. deg-degan gitu loh. Makin gemeter aja. Oke, kalau dari Mas Budi, ini paling suka nih prediksi skor Ya, nih. kalau melihat produktivitas golnya Uzbekistan, saya mungkin akan melihat ini akan lebih dari 2 gol. Sementara Indonesia juga punya kemampuan untuk mencetak gol juga. Jadi mungkin harapannya atau realisasinya mungkin bisa 3-2 kayaknya untuk 3-2 Indonesia. Indonesia. Oke. Mudah-mudahan ya kita harapkan Harapannya pokoknya. bisa lolos semua, bisa menoreh Iya dong. sejarah lebih lagi dari Iya dong. ekspektasi. Ini tinggal one step ahead aja nih. Ini berarti kita udah kelihatan ini pintunya di situ tuh. Iya benar. Jangan Udah dibiarin tinggal orang lain yang lagi masuk ya. gitu loh. Iya, iya benar. Tinggal Tadi- menghadang aja ya. Iya. Tadi ya, terakhir kita minta prediksi skor ya dari 1-0. 3-2 1-0 ya. Mudah-mudahan kalau Vena kira-kira berapa? Kalau saya sih 2-0 lah. Oke, 2-0 saya 2-1. Jadi Oh, biar 2-1. seru ya. Oke. Pokoknya yang penting intinya adalah Indonesia menang ya. Menang. Indonesia Jangan juara. kasih kendor. Jangan kasih kendor. Pokoknya hajar terus skuad Oke, Garuda. terima kasih banyak Mas Budi. Sama-sama. Mas Budi, Mas Ferry, terima Sama-sama. kasih. Sama-sama. Kita doakan yang terbaik untuk Amin, amin, pemain amin. timnas Iya. di pertandingan semifinal. Mudah-mudahan Indonesia bisa menorehkan sejarah lebih ya Iya, daripada betul saat sekali. ini. Terima kasih. Terima kasih.